Di bawah langit kota Serang, berdiri kokoh sebuah ikon baru bernama Jembatan Bogek. Tak hanya menjadi jalur penghubung, jembatan ini adalah saksi bisu kehidupan, kreativitas, dan perjuangan masyarakat di sekitarnya. Mari kita lihat lebih dekat kehidupan di atas Bogek. Dibangun pada 12 Desember 2021 di bawah kepemimpinan Gubernur Wahidin Halim. Jembatan Bogek atau yang juga dikenal sebagai Jembatan Raden Arya Wangsakara bukan sekedar infrastruktur. Ia adalah nafas baru bagi perekonomian Banten. Dengan panjang 78 meter dan lebar 33,8 meter, jembatan ini menjadi solusi bagi kemacetan yang selama puluhan tahun membuat masyarakat resah. Namun, kehidupan di atas jembatan ini menyimpan cerita yang lebih dari sekedar arsitektur megah. Di bahu jembatan, kehidupan mengalir dengan ritme primordialnya sendiri. Wapedan Indonesia, seorang konten kreator dengan followers lebih dari 6.000 di TikTok menjadikan bahu jalan dekat jembatan sebagai panggung pribadinya. Dengan semangat membara, ia bernyanyi di TikTok Live, mengubah momen sederhana menjadi pertunjukan yang motivasi buat live streaming tuh untuk menghibur diri. Sebagai vokalis band Pions, Wapedan telah mengalihkan panggung kafe menjadi ruang digital di pinggir jembatan. Setiap akhir pekan, ia menghadirkan musik sebagai pelarian dari rutinitas kerja 6 hari, membuktikan bahwa seni tidak mengenal batas ruang dan medium. Lalu, ada juga Munir, pedagang minuman yang telah mengakar selama 3 tahun di area jembatan. Adalah potret lain dari dinamika ekonomi pinggir jalan. Baginya, jembatan bukan hanya sekedar konstruksi infrastruktur, melainkan ekosistem ekonomi mikro yang hidup dan bernapas. Meski sering menghadapi tantangan seperti razia di tahun-tahun awal, kini ia merasa lebih tenang. Satpol PP nampaknya memberi ruang bagi mereka yang mencoba mencari nafkah. Jembatan sepanjang 78 meter ini memiliki cerita teknis yang menakjubkan. Dibangun dengan kekuatan massa pakai hingga 50 tahun, ia telah melewati uji beban 12 truk tronton bermuatan 400 ton. Namun, kehidupan sejatinya terletak bukan pada kekuatan infrastruktur, melainkan pada dinamika manusia yang menghidupi setiap sudutnya. Ketika malam tiba dan lampu-lampu jembatan mulai berpendar, tempat ini berubah menjadi panggung kehidupan. Para pedagang makanan berbaris di trotoar, menawarkan segalanya dari kopi hingga somai. Di sisi lain, anak-anak muda duduk beralaskan terpal, bercengkrama, berbagi tawa, atau mungkin merencanakan masa depan. Tetapi, kehidupan di jembatan Bogek bukan tanpa kritik. Sampah yang berserakan dan aktivitas lalu lalang kendaraan yang kadang mengganggu adalah bayangan suram di balik semarak kehidupan di atasnya. Tetapi di balik itu semua, jembatan ini tetap berdiri sebagai simbol harapan. Dibangun dengan anggaran 165 miliar, Bogek dirancang untuk memperlancar arus lalu lintas dan mendukung roda ekonomi warga. Albert Hariza, arsitek di balik mahakarya ini, menyebut jembatan ini sebagai simbol kearifan lokal. Ornamen batik yang menghiasi sisi-sisinya menjadi pengingat bahwa meski dunia terus berubah, budaya tetap menjadi akar yang menguatkan. Namun apakah pesan itu sampai kepada mereka yang menjadikan jembatan ini ruang hidup? Bagi Wapedan dan Munir, mungkin tidak secara langsung, tetapi kehadiran ornamen itu menggarisbawahi satu hal. Jembatan Bogek bukan hanya milik kendaraan yang melintas cepat di atasnya, tetapi juga mereka yang berhenti sejenak untuk mencari nafkah atau sekedar mencari makna. Dari ketinggian jembatan, kita belajar bahwa kehidupan selalu mengalir, selalu berubah, namun tetap mempertahankan ritme dasarnya. Seperti batik yang terukir di sisi-sisi beton. Setiap jejak manusia di Bogek adalah bagian dari sebuah komposisi besar, sebuah lanskap hidup yang tak pernah berhenti bercerita. Jembatan Bogek lebih dari sekedar konstruksi baja dan beton. Ia adalah kisah tentang harapan, kreativitas, dan semangat masyarakat Banten yang tak pernah padam. Saya Zahra pamit undur diri, sampai jumpa kembali.